Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Sumiati. Saya pendamping PKH dari Kabupaten Bekasi, Kecamatan Sukakarya. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi P2K2 mengenai modul keempat, yaitu perlindungan anak pada sesi ke-12, yaitu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak pada langkah keempat, poin 3 dan 4. Selamat menyaksikan. Oke ibu-ibu, tadi kita sudah bermain Bu ya, permainan bola keberuntungan Bu ya. Sekarang bolanya saya ambil lagi. Berarti sekarang akan kita bahas nih Bu, jawaban-jawaban yang telah Ibu kemukakan tadi ya, yang sudah ditulis di kertas plano. Oke, menurut pendapat Ibu, cara mencegah penelantaran Bu nih. Yang pertama yaitu memperhatikan pergaulan anak Bu ya. Jadi kita harus tahu anak kita bergaul dengan siapa, ya temennya siapa gitu Bu ya. Oke, kemudian yang kedua, memberikan kasih sayang. Iya, kita harus memberikan kasih sayang terhadap anak Bu ya. Jangan dibiarkan saja anak Bu ya, nanti sedih hatinya Bu ya. Selain itu juga itu cara untuk mencegah penelantaran Bu ya. Jadi kasih sayang itu adalah agar anaknya itu merasa dilindungi sama kita Bu ya, merasa diperhatikan Bu ya. Kemudian yang ketiga yaitu berbagi tugas dalam mengasuh anak. Ya Bu ya, iya, jadi kita harus berbagi tugas dengan suami dalam mengasuh anak. Karena tugas mengasuh itu bukan hanya tugas ibunya saja ya, tapi suaminya juga berperan penting dalam mengasuh anak Bu ya. Kemudian cara mencegah penelantaran yaitu bawa anak ke tempat kerja ya. Apabila tempat kerjanya aman tentunya Bu ya. Apabila tempat kerjanya ada fasilitas yang aman, boleh kita ajak anaknya ke tempat kerja. Oke, jawaban ibu-ibu udah bagus ya. Kemudian menurut ibu-ibu, cara mencegah penelantaran selanjutnya yaitu menitipkan anak ke neneknya atau ke saudaranya Bu ya tadi ya Bu ya. Iya. Jadi cara mencegah penelantaran yaitu ketika kita akan pergi kerja atau ketika kita akan bepergian, maka titipkanlah anak di neneknya atau di saudaranya Bu ya, atau di orang yang kita percaya Bu ya. Jangan menitipkan anak ke sembarang orang. Seperti itu Bu ya. Udah bagus jawabannya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Oke, untuk selanjutnya cara mencegah penelantaran yaitu dengan meluangkan waktu untuk anak. Iya, kita harus meluangkan waktu untuk anak, baik itu dalam membantu anak ketika anak mengerjakan PR atau membantu anak dalam belajar yang mengerjakan tugas-tugas sekolah ya, atau hanya sekedar untuk bermain dengan anak seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih ya atas jawaban ibu-ibu. Oke, kita beri tepuk hebat dulu untuk kita semua, untuk ibu-ibu yang sudah memberikan jawaban tentang cara mencegah penelantaran terhadap anak. Oke, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, ibu-ibu, sekarang kita dibuka buku pintarnya Bu ya, untuk menambah pengetahuan kita tentang cara mencegah penelantaran. Silakan dibuka buku pintarnya halaman 38 dan di sini ada plicapnya juga Bu ya, di plicap keempat ya. Cara mencegah penelantaran. Perhatikan Bu ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu berupa kasih sayang, sandang, pangan, dan papan ya. Kita harus memenuhi kebutuhan dasar anak berupa kasih sayang, kemudian makanannya, pakaiannya, dan juga tempat tinggalnya Bu ya. Untuk selanjutnya, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Iya, yang tadi Bu ya, kita harus meluangkan waktu bersama anak, entah itu
waktu untuk mengajak dia sekedar bermain saja, atau kita meluangkan waktu untuk membantunya mengerjakan PR ya. Kemudian berbagi tugas dalam mengasuh anak. Iya, karena tugas mengasuh anak bukan hanya tugas ibu saja Bu ya, tapi ayahnya juga sangat berperan penting dalam mengasuh anak. Jadi kita bisa bergantian. Apabila misalkan yang sudah bercerai dengan suaminya, dengan siapa Bu bergantiannya? Boleh. Nanti bergantiannya dengan neneknya atau dengan bibinya ya dalam mengasuh anak ya. Untuk selanjutnya yaitu mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah ini Bu yang penting juga Bu nih. Kita harus mendidik anak kita dan memberitahu mereka apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Ini sangat penting Bu ya. Apa yang bahaya buat dia dan apa yang tidak berbahaya, seperti itu Bu ya. Ini salah satu juga cara mencegah penelantaran Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu memperhatikan pergaulan anak. Nih, ini juga penting Bu. Kita harus tahu anak kita bergaul dengan siapa saja Bu. Siapa saja temannya Bu. Apakah temannya sama umurnya dengan mereka, atau misalkan lebih dewasa, atau mungkin lebih muda. Kita harus memperhatikan Bu ya pergaulannya, lingkungannya seperti apa ya, dia bermain dengan siapa, seperti itu Bu ya. Jadi kita harus memperhatikan pergaulan anak. Kemudian memperhatikan perkembangan anak ya, kita harus memperhatikan perkembangan anak ya, tumbuh kembangnya harus kita perhatikan Bu, karena itu adalah hak anak Bu ya. Misalkan ketika ibu memiliki anak perempuan, ketika dia sudah akhir balik, dia sudah menstruasi dan sebagainya, kita perhatikan Bu ya perkembangannya, ciri-cirinya seperti apa, seperti itu Bu ya. Oke, dapat dipahami Bu sampai sini? Dapat, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya Bu nih, cara mencegah penelantaran yaitu dengan menitipkan anak ke keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Nah, misalkan ketika ibu harus buru-buru pergi, penting misalkan, tapi anak tidak ada yang menjagai, kita titipin dulu Bu nih, entah itu di neneknya ya, atau di keluarga atau kerabat yang memang dipercaya ya sama ibu. Jadi jangan menitipkan anak ke sembarang orang ya, apalagi orang yang baru dikenal Bu ya. Tidak boleh kita nitipin anak ke orang yang baru kita kenal ya Bu ya. Dapat dipahami Bu sampai sini? Paham? Alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya cara mencegah penelantaran yaitu dengan menitipkan anak di tempat penitipan anak. Nah, misalkan ibu buru-buru nih mau pergi, tapi di rumah tidak ada siapa-siapa. Misalkan suami kerja, neneknya kebetulan lagi tidak ada. Bagaimana caranya menitipkan anak? Kita titipin saja di tempat penitipan anak. Itu lebih aman Bu ya, daripada kita menitipkan anak ke sembarang orang ya Bu ya. Tidak boleh kita menitipkan anak ke sembarang orang ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan. Nah, ketika ibu punya masalah dalam keluarga, ibu bisa mengkonsultasikannya dengan aparat setempat Bu ya. Misalnya ketika dia ngaji, ibu bisa mengkonsultasikannya ke guru ngajinya, baik itu berkaitan dengan akhlaknya dan sebagainya ya. Kemudian mengenai kesehatannya, ibu bisa mengkonsultasikannya dengan bidan ya, bidan setempat yang ada di daerah ibu ya, seperti itu Bu ya. Kemudian bawa anak ke tempat kerja. Nah, kalau ini jika fasilitasnya aman Bu ya. Misalkan ibu bekerja, misalkan ibu mengajar di sekolah, ketika anaknya tidak ada yang mengasuh, boleh ibu ajak ke sekolah ya, selagi ada fasilitas yang aman ya. Jadi boleh ibu ajak aja ke sekolah ya, kalau misalkan ibu bekerjanya di sekolah. Misalkan ibu berdagang tapi ada fasilitasnya aman, misalkan ada tempat tidurnya untuk anaknya, boleh ibu ajak ya Bu ya,
Selagi tempat ibu bekerja itu aman, ada fasilitas yang aman, boleh ibu ajak anak ibu ke tempat kerja seperti itu, Bu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi. Nah, ibu boleh nanti berkonsultasi dengan saya, Bu ya, ketika ada permasalahan ya mengenai anak, boleh nanti berkonsultasi dengan saya. Seperti itu, Bu ya. Dapat dipahami, Ibu-ibu? Dapat, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu ya sudah memperhatikan ke depan tentang cara mencegah penelantaran. Oke, sekali lagi kita beri tepuk salut untuk semuanya ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Ibu. Oke. Cukup sekian video simulasi dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.